Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Gimana nih Jose, sudah siap jalan pagi hari ini? Kita biasakan hadirkan jalan pagi ya, pasti sudah siap. Dan hari ini spesial banget pemirsa, karena jalan pagi kita nih nggak cuma bikin segar, tetapi juga bikin melek teknologi dan otomotif. Betul sekali Jose, jadi kita akan live langsung nih dari ajang otomotif terbesar di tanah air, Gias 2025. Betul sekali Gloria dan juga pemirsa, banyak banget teknologi mobil masa depan yang dipamerkan di sana, dari mobil listrik, hybrid, sampai yang udah bisa parkir sendiri. Gimana Gloria, udah berminat belum beli mobil listrik? Nah itu Jose masih mikir-mikir ya, makanya penting banget nih kita tanya kenapa sih masyarakat Indonesia masih banyak yang pilih mobil biasa dibanding dengan mobil listrik. Padahal banyak sekali ya keuntungan mobil listrik ya. Ya, dan juga pemirsa, kita sudah kirim tim jalan pagi untuk ngulik langsung di lokasi, karena Glory, pameran ini bukan cuma menghadirkan inovasi ya, tetapi juga besar banget. Sekalian jalan pagi ya di tanah air. Sekalian jalan pagi, dan ada insan di sana yang sudah coba jalan-jalan, juga mencoba mobil canggih dan mewawancarai pengunjung yang ada di sana. Kita simak liputannya. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi. Dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pameran otomotif terbesar dan kebanggaan Indonesia, Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2025 kembali hadir untuk menyapa masyarakat Indonesia dari kawasan AIS BSD Tangerang, Banten. Nah, dengan membawa sejumlah perubahan di dalamnya, pameran otomotif GIAS yang dilaksanakan kali ke-32 tahun ini akan membawa improvement yang bisa Anda rasakan. Nah, yang saya rasakan saat ini dari salah satu hallnya, ini saya melihat ramai sekali masyarakat tengah menikmati waktu untuk bisa melihat bagaimana sejumlah inovasi dari produk otomotif ataupun baik kendaraan pribadi ataupun kendaraan besar serta penunjang otomotif di dalamnya ini saling memamerkan teknologi mutakhir miliknya untuk bisa memikat hati para pengunjung yang hadir di sini. Nah, saya sampaikan beberapa informasi menarik yang perlu Anda ketahui terkait GIAS 2025 ini dalam slide berikut ini. Gelaran GIAS 2025 ini akan membawa improvement baru seperti yang saya sampaikan, di mana ada lebih dari 60 brand otomotif yang berpartisipasi dalam GIAS tahun ini. Penyelenggaraan GIAS 2025 ini akan lebih berfokus pada bagaimana mengenalkan sektor kendaraan listrik atau EV di dalamnya, sebagai salah satu kendaraan ramah lingkungan yang sesuai dengan misi Indonesia untuk bisa mewujudkan net zero emission ataupun transisi energi bersih ke depannya. Tidak hanya itu, gelaran GIAS 2025 ini akan lebih mendominasi dengan bagaimana sejumlah brand yang hadir di dalamnya untuk bisa memamerkan teknologi mutakhir terbaru yang ada di dalamnya. Sejumlah ataupun banyak booth yang berpartisipasi dalam GIAS tahun ini akan menghadirkan bagaimana booth-booth yang secara futuristik ataupun pengalaman-pengalaman yang diselipi dengan teknologi AI yang bisa Anda rasakan apabila Anda hadir di GIAS tahun ini. Selain itu, dengan mengangkat tema besar Empowering the Future, GIAS 2025 ini diharapkan mampu menjadi salah satu tanda untuk mendukung transformasi sektor otomotif Indonesia untuk bisa lebih cerdas, lebih hijau, dan juga lebih berkelanjutan. Dengan mengangkat tema tersebut diharapkan GIAS sesuai dengan misinya setelah dibuka oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita diharapkan mampu menjadi salah satu backbone penggerak sektor otomotif di Indonesia karena menjadi salah satu pameran kebanggaan kita semua. Selain itu juga, pameran GIAS 2025 ini juga menjadi salah satu pameran dengan jumlah peserta paling besar saat ini. Dari 32 kali diselenggarakan, ada lebih dari 60 brand otomotif yang berpartisipasi di dalam GIAS. Selain itu, GIAS ini diharapkan juga mampu menarik minat masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu. Tadi juga disampaikan oleh Menteri Perindustrian, memang kalau kita rasakan saat ini daya beli masyarakat memang mengalami tekanan, namun dengan adanya GIAS tahun ini diharapkan mampu bisa mendongkrak daya beli masyarakat untuk bisa tertarik untuk melihat bagaimana sejumlah promo menarik yang bisa Anda rasakan. Nah, untuk melihat bagaimana sih tren masyarakat saat ini untuk melihat sektor otomotif, kita akan mencoba untuk berbincang dengan salah satu brand yang ikut serta dalam GIAS tahun ini. Ini kita sudah lihat ya di sini. Mungkin kita coba tanya dari salah satu brand yang ikut di sini. Halo, permisi, Mbak, boleh bergabung dengan tim SPI Metro TV. Ini dengan Mbak siapa, Pak? Dengan Rati. Oke, Mbak Rati ini dari salah satu peserta eksibitor dari brand Volvo ya, Mbak, mengikuti dari gelaran GIAS ini. Mbak, aku pengen tanya-tanya tadi, saya kan sudah berbincang dengan Parmisa nih untuk melihat bagaimana tren sektor kendaraan di Indonesia. Kalau dari Mbak sendiri dari salah satu kacamata Volvo ya, Mbak ya. Mungkin boleh cerita nggak sih, Mbak, dari kacamata Volvo melihat tren masyarakat saat ini untuk EV dan BBM lebih banyak yang mana? Apakah sudah benar banyak yang beralih ke EV?
EV udah jadi salah satu pilihan sih, terutama dengan banyaknya insentif, banyaknya subsidi dari pemerintah, pastinya jadi salah satu pilihan. Tapi kalau misalkan ternyata kita lihat lagi ke tahun ini, ada sedikit tingkat konsiderasi yang lumayan tinggi juga dari segi masyarakat, terutama dari segi infrastruktur, jalanan, terus gitu cuaca. Mereka mulai mengkonsiderasi untuk tidak mengambil EV juga gitu. Tapi EV tetap jadi pilihan nomor satu karena insentifnya itu, karena menariknya itu. Tapi tetap ada konsiderasi lain di luar dari EV. Oke. Berarti artinya kalau ngomongin EV ini masih agak sedikit saya bilang segmented ya. Maksudnya kalau di kota-kota besar ini sudah banyak menjadi pilihan. Tapi kalau kita berbicara Gias ini kan tidak hanya diselenggarakan di Jakarta ya Mbak, ada di beberapa kota. Nah kalau dari kacamata Volvo sendiri melihatnya apakah the whole secara Indonesia ini sudah banyak yang melihat sektor EV menjadi salah satu kendaraan pilihan yang menarik atau masih cenderung lebih banyak yang masih bertahan di BBM? EV sekali lagi walaupun di luar dari Jakarta masih sudah mulai banyak yang menanyakan mengenai EV dan ketertarikannya tentang EV. Tapi ternyata kita juga ada pilihan lain sebenarnya di luar dari EV, yaitu adalah hybrid. Gitu. Selain hybrid juga ada plug-in hybrid yang itu sebenarnya memberikan experience untuk EV, untuk orang-orang yang pengen tahu nih rasanya pakai EV seperti apa, tapi tidak masih ada worry free-nya. Jadi nggak ragu-ragu untuk masih bisa isi bensin, bisa ngecharge juga gitu. Itu sih sebenarnya jawabannya mungkin. Oke, Mbak Rati, ternyata banyak banget ya yang dihadirkan dari salah satunya Volvo yang ikut menjadi peserta Gias tahun ini yang bisa dirasakan oleh para pengunjung yang mungkin akan berencana datang ke Gias tahun ini. Terima kasih Mbak sudah ngobrol langsung bersama dengan tim Jalan Pagi. Selamat pagi Indonesia. Sukses selalu ya Mbak ya. Nah tadi pemirsa pembincang kami bersama dengan salah satu brand Volvo yang juga menjadi partisipan ataupun eksibitor dalam penyelenggaraan Gias 2025. Mungkin kita akan mencoba mencari ya, karena saya masih sangat penasaran nih. Dari hall di ICE BSD yang cukup besar ada lebih dari 60 brand. Tadi kita sudah berbicara dengan Volvo. Mungkin kita akan juga nanti mengulik-ngulik apa sih pandangan mereka terkait perkembangan dari sektor otomotif Indonesia. Mungkin kita akan berbicara dari beberapa brand lainnya ataupun juga berbincang langsung dengan para pengunjung yang akan ada di Gias 2025. Ya pemirsa, karena tadi yang saya sampaikan bahwa lebih dari 60 brand ataupun pelaku industri otomotif berpartisipasi dari berbagai negara dalam gelaran Gias 2025. Nah tadi saya sudah ada ke salah satu eksibitor, kita akan coba nih jalan lagi untuk melihat bagaimana pandangan mereka terkait tren pembelian kendaraan masyarakat Indonesia dari eksibitor yang lain. Nah kita akan coba bertanya di sini ya. Permisi Ibu, mohon waktu sebentar bersama dengan Metro TV Ibu, dengan Ibu Martina ya Bu ya. Ibu Martina dari sebagai Strategi and Marketing Director GWM ya Bu ya. Nah Bu, tadi saya ingin cerita nih ke pemirsa Selamat Pagi Indonesia, segmen Jalan Pagi nih Bu. Kalau dari GWM sebagai salah satu pelaku industri otomotif yang juga berpartisipasi di Gias ini Bu. Kalau menurut Anda bagaimana sih Bu tren pemilihan kendaraan masyarakat Indonesia saat ini? Apakah memang benar sudah banyak yang beralih ke EV? Nah sebenarnya kalau dari GWM sendiri, GWM ini punya 3 pilar konsep, yaitu all powertrain, all skenario, dan all user. Nah all skenario itu artinya mobil ini bisa di berbagai medan. Kemudian kalau all powertrain kita ada yang ICE, ada yang hybrid, dan baru aja di launching yaitu GWM tank diesel. Nah jadi kita mengikuti berbagai animo masyarakat maunya yang mana, kita semua ada. Jadi kalau sekarang ditanya yang mana yang lebih banyak dipilih, tergantung sama keinginan masyarakatnya sendiri. Nah, di sini di GWM kita menyediakan semua line, termasuk EV, termasuk HEV dan diesel dan juga ICE. Bu, sedikit kalau ngomongin secara luas, singkat saja, kalau tadi Ibu kan sudah bilang semua eksibitor berlomba-lomba untuk bagaimana menarik dengan ada brand baru yang diluncurkan, termasuk dari brand Ibu juga ya Bu. Kalau secara overall, apa yang perlu mungkin masyarakat yang ragu-ragu pengen datang ke Gias, tapi kayak masih tarik ulur nih aku datang nggak ya? Apa sih yang perlu mereka tahu mungkin dari pandangan eksibitor terkait Gias tahun ini? Biasanya di Gias ini paling banyak adalah promo. Jadi kalau datang ke Gias, promonya makin banyak. Jadi pasti akan ada special price di masa-masa Gias ini dari tanggal 24 sampai dengan 3 Agustus. Jadi segera datang dan lihat berbagai macam
pilihan model sesuai dengan yang dibutuhkan. Iya. Terima kasih Bu Martina sudah sharing bareng bersama dengan tim Jalan Pagi Selamat Pagi Indonesia ya Bu ya. Nah, tadi berbicara kami bersama dengan salah satu eksibitor yang juga ikut dari gelaran Gias 2025 ini. Bagaimana pemirsa? Tadi kan kita sudah berbicara dengan beberapa eksibitor ataupun pelaku industri. Nggak lengkap rasanya kalau kita nggak cari tahu nih bagaimana sih tanggapan dari masyarakat ataupun para pengunjung yang kalau kita lihat di sebelah saya nih semakin ramai datang ke Gias tahun ini. Yuk kita coba cari-cari para pengunjung yang hadir. Bagaimana tanggapan mereka untuk terkait Gias tahun ini? Sudah ada nih kayaknya. Halo Mas, permisi Mas, boleh bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia Metro TV ini dengan Mas siapa Mas? Jordan. Oke. Mas Jordan ini kayaknya tadi aku ngelihat lihat salah satu unit brand yang ada di sini ya Mas ya. Boleh cerita dikit nggak Mas, di Gias tahun ini cari apa nih rencananya ke sini? Nggak nyari apa-apa sih, pengen lebih ke lihat-lihat aja sih mobil-mobil baru. Oke. Tapi sebelumnya ini first time ke Gias atau udah berapa kali Mas ke Gias? Saya beberapa kali sih ke Gias kebetulan. Oke, udah beberapa kali ke Gias. Nah Mas, kalau dari Gias tahun ini nih Mas, apa sih mungkin spesifik atau yang pengen Mas lihat-lihat lebih detail dari adanya pameran Gias ini? Mungkin mobil EV kali ya. Lebih ke EV ya Mas ya. Nah aku pengen tahu nih Mas, kan kalau ngelihat tren sekarang nih, Mas lebih ngelihat emang EV ini udah lebih jadi pilihan Mas atau masih dari kendaraan BBM Mas kalau yang Mas pilih? Kebetulan saya juga sering ada kerjaan keluar kota. Kalau untuk saya sih kayaknya infrastrukturnya belum cukup memadai ya. Kalau untuk EV, tapi kalau misalnya ke depannya Indonesia udah bisa, mungkin setiap rest area atau setiap kota ada SPKLU, mungkin bakal saya jadi pertimbangan. Nah, boleh Mas kasih ke pemirsa sedikit harapannya Mas lewat Gias ini, apa sih yang perlu, mungkin ada penonton yang ragu-ragu pengen datang ke sini, apa yang mungkin bisa Mas share ke mereka, apa yang menarik dari Gias tahun ini Mas? Kebetulan banyak banget mobil-mobil baru yang menarik sih. Dan pasti ada promo-promo juga. Kebetulan aku juga ngincer promonya dikit, mungkin beli mobil, mungkin enggak. Oke, ya terima kasih Mas. Semoga dapat promonya yang cocok ya. Siap. Sukses selalu ya Mas ya. Nah, itu tadi perbincangan kami pemirsa bersama dengan salah satu pengunjung yang memang menyebutkan bahwa pameran Gias tahun 2025 ini menjadi salah satu spot menarik untuk mereka yang memang memiliki berencana untuk mungkin meminang kendaraan baru dengan harga ataupun promo-promo yang menarik yang ditawarkan dari sejumlah merek yang berpartisipasi dalam Gias tahun ini. Ini bisa menjadi salah satu pilihan Anda untuk bisa datang ke gelaran Gias 2025 di kawasan AIS BSD Tangerang, Banten. Nah, kalau kita melihat dari persiapan yang dilakukan oleh panitia, Gias ini tidak hanya dilakukan di Jakarta, namun ada di beberapa kota yang juga akan menyelenggarakan ataupun menggelar pameran otomotif Gias di tahun ini. Nah, kalau di belakang saya ini adalah beberapa unit ataupun brand kendaraan yang juga ikut berpartisipasi dalam gelaran Gias 2025. Nah, kabarnya memang lebih dari 60 brand kendaraan berpartisipasi dalam Gias tahun ini. Dan lebih dari 120 penunjang industri otomotif pun juga ikut berpartisipasi dalam Gias tahun ini. Sehingga menjadi salah satu improvement besar bahwa Gias 2025 ini menjadi salah satu pameran otomotif terbesar dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang pelaksanaan Gias yang sudah menjadi kali ke-32 Gias dilaksanakan di Indonesia. Anda masih bersama kami dalam tim Jalan Pagi Selamat Pagi Indonesia edisi spesial dari Gaikindo Indonesia International Auto Show atau Gias 2025. Tadi kita sudah berbincang banyak banget ya dari dalam hall. Kalau kita berbicara tadi ada bagaimana pandangan dari sejumlah eksibitor terkait tren pilihan kendaraan saat ini dari masyarakat Indonesia. Tadi kita juga sudah sempat ketemu dengan salah satu pengunjung yang juga kebetulan baru banget hadir untuk melihat apa aja sih promo yang ada di Gias 2025 ini. Nah, di segmen saat ini rasanya nggak lengkap ya. Kalau tadi saya bilang beberapa kali saya udah mention nih ke pemirsa Metro TV bahwa ada sejumlah layanan yang disediakan dari pameran otomotif Gias 2025. Salah satunya layanan test drive atau kita bisa mencoba langsung unit-unit dari sejumlah brand yang ikut dalam ajang Gias tahun ini. Nah, tadi saya sudah melakukan registrasi untuk mencoba langsung. Kayaknya nggak lengkap deh kalau saya nggak mencoba beberapa unit yang ada di sini untuk melakukan test drive. Rasanya nggak lengkap kan kalau datang ke Gias, udah lihat-lihat mobilnya, tapi kita nggak icip-icip gimana sih sejumlah unit ataupun kendaraan yang tersedia dan bisa langsung dicoba oleh saya ataupun Anda yang akan berencana datang ke Gias. Selengkapnya kita coba dari salah satu unit yang sudah ready untuk kita coba test drive sekarang. Nah pemirsa, tadi kan saya bilang nih, saya udah ada di salah satu unit dari brand yang ikut dari Gias 2025 ini. Nah kalau Anda mau ikut test drive, ini ada sejumlah langkah ataupun
step yang harus Anda lakukan untuk bisa mencoba ataupun langsung test drive dari brand yang ikut di ajang Gias 2025. Nah, tadi saya sudah sempat registrasi dan sekarang saya ditemani oleh salah satu pendampingnya ya, Mas ya? Iya, betul, Oke, Mas. nah, jadi kalau kita mau coba test drive ini, yang paling penting kita akan nanti harus mengikuti scan barcode, betul ya Mas ya? Betul. Ada di tenda yang sudah disediakan oleh panitia Gias. Anda mengisi sejumlah formulir data diri dan jangan lupa pastikan, karena unit yang saya gunakan adalah mobil roda 4 kendaraan pribadi, makanya kita dibuktikan harus menggunakan SIM A. SIM ini yang akan menjadi salah satu tanda bukti saya ataupun Anda para pengunjung yang akan mencoba untuk test drive dari seluruh unit yang bisa diuji coba ataupun kita rasakan dari test drive ini. Jadi gimana Mas? Langsung bisa kita jalan kali ya? Langsung kita jalan aja, Mas. Rutenya nggak jauh kan ya Mas ya? Jauh, kita disediakan rute oleh pihak Gias sendiri, Mas. Jadi untuk di dalam ini rutenya, Mas. Oke, nah jadi udah ada rutenya, jadi kalian bisa ikuti panduannya dengan pendamping dari seluruh brand yang ikut di sini, ikuti arahannya dan happy untuk bisa test drive secara aman, nyaman dan juga tenang. Pemirsa, bentar ya, kita test drive dulu. Nah, pemirsa SPI segmen Jalan Pagi. Rasanya tadi udah saya cicip-cicipi dari salah satu unit yang sudah saya lakukan test drive langsung dari rute yang sudah dipersiapkan dari Gias. Rutenya tidak terlalu jauh dan sudah cukup safety, tadi sudah ada pengamannya. Nah, tadi kan sudah banyak yang mencoba test drive sini. Nah, saya rasanya ingin mencoba tanya-tanya bagi mereka yang mau test drive nih. Ada Pak siapa sini Pak? Ibel. Oke, Pak Ibel ini tadi kan sebelumnya saya sudah coba test drive nih Pak. Nah, saya juga ngeliat kayak Bapak mau juga ngikutin saya nih test drive nih. Pak Ibel, boleh cerita-cerita nggak tadi kenapa di Gias tahun ini tertarik untuk coba test drive? Ya, jadi Gias tahun ini itu kan banyak banget mobilnya, lebih banyak dari Gias yang kemarin. Jadi kita memang datang ke sini emang khusus untuk ngelihat perbandingannya dengan feature-featurenya. Nah, sesudah harga, feature, semuanya, nah kita pengen test drive ini untuk memastikan apakah ini mobil yang tepat buat kita, gitu. Oke, nah, berarti kan Pak Ibel dari sekian banyak brand yang ada di sini pengen ngetes satu-satu, cicip satu-satu ya, mana yang rasanya cocok sama style setir Bapak nih ya Pak. Nah, kalau ngomongin lagi Pak, dari selain test drive tadi selama di dalam Gias, ada nggak sih Pak yang menarik di mata Pak Ibel dan mungkin bisa cerita ke pemirsa yang mungkin pada bingung pengen mau datang ke Gias, apa sih yang bisa mungkin mereka rasakan di Gias tahun ini? Wah, banyak ya Mas ya. Jadi dari mulai pilihannya itu semua merek mobil semuanya ada di sini. Kemudian dari merek Mercy, Volvo semuanya sampai merek Cina juga ada, Jitor. Kemudian yang kedua juga banyak package-package-nya yang menguntungkan. Jadi memang setiap kali Gias memang saya biasanya SPK mobil. Ada rencana mau berapa kali nggak untuk target di hari ini? Mungkin tadi pilihan kita udah sampai 2 aja. Oke, hari ini 2 aja. Tapi besok rencana mau datang Gias lagi nggak nih Pak? Mungkin kali ya. Untuk test drive lagi ya Pak ya. Oke Pak Ibel, terima kasih Pak. Selamat kalau untuk jajal untuk test drive Pak. Sehat selalu ya Pak ya. Aman, yang penting berkendara dengan aman ya Pak ya. Oke ya. Tempat wisata berbicara kami dengan salah satu pengunjung yang juga ingin mencoba langsung bagaimana sih rasanya test drive dengan sejumlah unit dari brand yang ada di sini. Mereka penasaran seperti apa keunggulan atau fitur-fitur yang ditawarkan dari para pelaku industri otomotif yang langsung ikut sebagai eksibitor di Gias 2025. Nah, gimana? Anda sudah memiliki rencana atau plan untuk mencoba test drive seperti saya? Pasti kayak tadi saya ingetin lagi ya, bahwa kalau Anda berencana untuk datang ke Gias tahun ini dan langsung mencoba test drive, untuk pastikan menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan, dan untuk itu jangan lupa untuk mengutamakan keselamatan selama berkendara di test drive Gias 2025. Bagaimana? Anda tertarik datang ke Gias tahun ini? Dari kawasan AIS BSD Tangerang, Banten. Insan Suwardi, Widiarto, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.